Ini adalah kaum Amish, sekelompok masyarakat di Amerika Serikat yang menolak kehadiran teknologi dalam kehidupannya. Kaum Amish masih mempertahankan gaya hidup nenek moyang mereka yang jauh dari modernisasi. Mereka pun hidup seperti di abad ke-19. Artinya, mereka tidak menggunakan barang-barang modern seperti mobil, listrik, telepon, televisi, radio, ataupun komputer. Tak hanya itu, mereka juga menolak tren modernisasi dalam sistem sekolah. Lalu, seperti apa kehidupan mereka? Berikut 5 fun facts soal kaum Amish. Fun facts pertama soal kaum Amish adalah mereka merupakan orang-orang keturunan migran Jerman yang pindah ke Amerika dalam abad ke-17. Kaum Amish awalnya terbentuk di Eropa, khususnya Swiss dan Jerman. Pada mulanya ada seorang pemimpin otoritas keagamaan di Swiss bernama Jacob Amann. Jacob mendoktrin ajaran yang dianggap kaku dan sedikit kontroversial. Otoritas keagamaan di Swiss kala itu pun mengalami perpecahan. Dari perpecahan inilah otoritas tersebut membentuk komunitas Amish. Kaum Amish bermunculan di beberapa negara Eropa seperti Swiss, Jerman, Rusia, dan Belanda. Baru pada abad ke-18, kaum ini mulai bermigrasi ke Amerika Utara. Lebih tepatnya mereka bermigrasi ke Philadelphia, Amerika Serikat. Sebab Philadelphia dikenal memiliki tingkat toleransi agama yang tinggi. Maka tak heran bila kota ini menjadi negara bagian di Amerika Serikat dengan populasi Amish terbesar. Tapi Amish bukanlah sebuah suku. Mereka merupakan komunitas masyarakat yang menganut agama Kristen dengan aliran Swiss Jerman Anabaptis. Mereka biasanya akan dibaptis terlebih dahulu sebelum diterima oleh komunitasnya dan mengikuti cara hidup yang telah ditentukan. Kehidupan kaum Amish berpedoman pada sebuah peraturan yang mereka sebut Ordnung. Dari sekian banyak komunitas Amish yang tinggal di AS, ada sedikit perbedaan dalam penerapan Ordnung di masing-masing komunitas. Satu hal yang dapat diterima di komunitas Amish tertentu bisa jadi tidak diperbolehkan di komunitas lainnya. Misalnya cara berpakaian, boleh tidaknya penggunaan teknologi, termasuk aturan berinteraksi dengan komunitas non-Amish. Pada 1920 lalu, komunitas ini hanya berjumlah 5.000 orang. Saat ini, populasi mereka telah berkembang menjadi lebih dari 300.000 orang. Dalam sehari-harinya mereka menggunakan 3 bahasa. Di rumah mereka menggunakan bahasa Jerman dengan dialek tertentu. Dialek ini disebut bahasa Jerman Pennsylvania atau Dutch Pennsylvania. Tapi saat beribadah, mereka menggunakan bahasa Jerman yang baik dan benar. Jika berbicara dengan orang luar, mereka menggunakan bahasa Inggris. Fun fact kedua soal kaum Amish adalah aturan berpakaiannya. Tinggal di Amerika Serikat yang memiliki kebebasan dalam berekspresi dan berpakaian tak membuat kaum Amish bisa berpakaian sesuka hati. Mereka memiliki aturan sendiri dalam berpakaian. Kaum Amish tetap tampil layaknya masyarakat zaman lawas. Mereka terbiasa menggunakan pakaian berwarna netral dan polos. Warna-warna yang mereka gunakan adalah putih, abu-abu, atau hitam. Pakaian yang digunakan pun dibuat sendiri oleh mereka. Para wanitanya biasanya menggunakan topi putih bertali sebagai pelengkap, sementara pria menggunakan topi tinggi berwarna hitam. Untuk aturan rambut, wanita Amish biasanya digulung seperti sanggul, sedangkan laki-lakinya memiliki potongan rambut pendek dengan janggut menjuntai. Selain itu, kaum Amish juga memiliki aturan pakaian yang berbeda antara perempuan menikah dan masih single. Mereka yang telah menikah akan mengenakan penutup kepala berwarna putih, khususnya ketika beribadah di gereja. Sementara yang masih lajang akan mengenakan penutup kepala hitam. Dalam berpakaian,
mereka harus memakai baju lengan panjang yang dilapisi apron di bagian luar dengan bawahan rok panjang. Mereka tidak diperbolehkan memakai celana panjang. Begitu juga dengan perhiasan, tidak ada wanita Amish yang memakai perhiasan. Pria Amish juga tak ketinggalan memiliki sejumlah aturan dalam berpakaian. Bagi yang masih lajang, diharuskan selalu mencukur kumis dan jenggotnya. Tapi ketika telah menikah, para pria diharuskan memanjangkan jenggot, sebab jenggot panjang menunjukkan tingkat kedewasaan. Ciri khas lain dari kaum pria Amish yaitu selalu menggunakan topi. Dalam komunitas gerejanya, ukuran topi mencerminkan umur dan status yang dimiliki. Fun fact ketiga soal kaum Amish adalah sejumlah larangan yang diterapkan. Ada sejumlah larangan ketat dalam kehidupan kaum Amish sehingga mereka bisa memiliki gaya hidup sama seperti abad 19. Aturan itu salah satunya adalah anak-anak Amish tidak punya pendidikan tinggi. Mereka dilarang mengenyam pendidikan lebih tinggi dari kelas 2 SMP. Alasan ini karena masyarakat Amish pada umumnya hidup dari bertani dan bertukang. Karena itu, para tetua suku beranggapan pendidikan lebih tinggi dari kelas 2 SMP tidak ada gunanya. Selain itu, nantinya hanya akan mendorong ide-ide bertentangan dengan nilai ajaran Kristen yang mereka anut. Larangan lain yang diajukan kaum Amish adalah tidak ada pelajaran agama secara langsung di sekolah. Pelajaran agama bagi anak-anak yang bersekolah akan diserahkan pada orang tua dan kepada para pemimpin gereja. Larangan lain yang juga unik ialah kaum Amish memiliki kepercayaan tidak boleh berfoto. Sehingga ketika mereka sadar di bidik kamera, mereka akan memalingkan muka ke arah lain. Larangan berfoto ini berdasarkan dari Alkitab yang melarang umatnya membuat patung. Menurut mereka, foto sama dengan patung. Perkembangan teknologi pun dianggap sebagai ancaman karena dapat mengurangi semangat kerja, semangat kebersamaan, dan ikatan kekeluargaan. Selain itu, kaum Amish juga menolak untuk mempergunakan mesin traktor. Mereka masih bertahan menggunakan alat-alat tradisional. Mereka memilih membajak lahan pertaniannya dengan menggunakan tenaga kuda. Begitu pula halnya ketika musim panen tiba, mereka akan memetik hasil pertanian menggunakan tangan secara bersama-sama dengan anggota keluarganya. Nah, untuk kendaraan, kaum Amish tidak boleh memiliki kendaraan pribadi. Alat transportasi utama mereka adalah kereta kuda. Bagi kaum Amish, kendaraan pribadi dapat menimbulkan kesombongan dan membuat mereka terlena akan urusan duniawi. Meski begitu, mereka masih bisa menerima transportasi publik. Kaum Amish sering menyewa angkutan umum seperti bus untuk berpergian beramai-ramai dengan keluarga dan kerabatnya. Satu-satunya transportasi publik yang hingga saat ini mereka sangat anti adalah pesawat terbang. Kita juga tidak akan menemukan TV, radio, dan alat elektronik lainnya di rumah-rumah kaum Amish. Terus, apa ya kegiatan mereka sehari-hari? Orang Amish dewasa dan anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membaca, bermain permainan tradisional, dan bermain puzzle. Sementara wanitanya menjahit, merajut, dan merapikan rumah. Gak berhenti sampai di sini, kaum Amish yang perempuan juga memiliki aturan bahwa rambut tidak boleh dipotong. Di urutan keempat fun fact soal kaum Amish adalah mereka hidup 10 tahun lebih lama. Berdasarkan penelitian jurnal Science Advances, kaum Amish memiliki rata-rata hidup 10 tahun lebih lama. Mereka bisa memiliki usia hidup mencapai 85 tahun. Dr. Douglas Fowle, spesialis kardiovaskular dari Northwestern University, meneliti hal ini. Ia mengambil sampel dari 173 anggota komunitas Amish di Indiana, Amerika Serikat. Ternyata 43 orang diantaranya berumur panjang karena mengalami mutasi gen. Mutasi ini membantu melindungi individu dari berbagai masalah penuaan, termasuk diabetes hingga kurangnya elastisitas kardiovaskular. Selain itu, mutasi ini juga membuat DNA memiliki telomer yang lebih panjang. Telomer adalah bagian paling ujung dari kromosom manusia. Jika rangkaian kromosom diibaratkan tali sepatu, maka telomer adalah plastik pembungkus di ujung tali sepatu yang melindungi kromosom
agar tidak rusak atau hancur. Para pembawa mutasi ini memiliki telomer lebih lama daripada yang lain. Hal ini menunjukkan mereka menua lebih lambat. Vaughan juga mengatakan bahwa dalam populasi umum, mutasi serupa bisa terjadi pada 1 dari 70.000 orang. Tapi gaya hidup yang terisolasi membuat mutasi gen ini menjadi lebih tinggi di antara masyarakat Amish. Yang kelima, fun fact soal kaum Amish adalah mereka sangat mahir dalam pekerjaan. Kaum Amish percaya bahwa Tuhan senang ketika orang bekerja selaras dengan alam, yaitu tanah, cuaca, hewan, dan tumbuhan. Karena itu mereka selalu hidup di dalam suasana pedesaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, biasanya kaum Amish memilih untuk bertani dan berternak. Cara pengolahan tanahnya pun sederhana. Mereka menggunakan tenaga hewan seperti sapi untuk menarik bajak agar tanah menjadi gembur. Meskipun terkesan kuno dan jauh dari teknologi modern, ternyata kaum Amish merupakan kelompok yang rajin dan mahir dalam pekerjaan. Selain bertani dan berternak, ada banyak usaha yang dijalankan oleh kelompok ini. Pekerjaan dan usaha mereka diantaranya perkebunan, furniture, tukang kayu, pembuat kue, akuntan, kerajinan tangan, sampai pariwisata. Bahkan di Amerika Utara, kaum Amish menjalankan sekitar 10.000 bisnis yang kebanyakan mereka kelola secara mandiri. Ini menunjukkan bahwa kaum Amish merupakan wirausahawan yang sukses. Nah, tapi kesuksesan kaum Amish gak hanya mereka nikmati sendiri. Mereka juga seringkali membantu orang-orang di luar komunitas mereka sendiri. Dilansir dari VOA, seorang kaum Amish bernama Alvin Miller mengatakan bahwa mereka sering mengadakan banyak acara lelang yang hasilnya untuk amal. Salah satunya ada penggalangan dana untuk Haiti, Habitat for Humanity yang memberikan bantuan pembangunan rumah, serta mereka menggalang dana demi membantu orang-orang difabel. Pada tahun 2014, lelang-lelang itu berhasil menggalangkan dana lebih dari $1 juta. Tapi sayangnya kaum Amish mulai dihimpit oleh berbagai aspek, mulai dari persoalan pajak, edukasi, dan asuransi yang saat ini dianggap sebagai aspek penting dalam kehidupan. Itu tadi 5 fun facts soal kaum Amish. Saksikan episode-episode menarik lainnya hanya di Voi.id.